kita yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Tema kita adalah take back your life. Mengambil kembali kendali atas kehidupan kita. Tapi ini yang menarik, mungkin dasar pertanyaan yang perlu kita taruh adalah ini, teman-teman, Bapak Ibu, Saudara. Mampukah kita mengambil kendali atas kehidupan kita? Sehingga kita bisa bilang, oke, aku akan buat ini. Kok orang ini, ada orang yang homeless kayak gini ya? Kalau memang kita bisa, harusnya kan, ya, nggak ada yang homeless dong. Semua orang bisa ambil kendali. Makanya saudara, seminar untuk sukses itu jadi laku bener ya. Karena setiap orang pingin itu, ada kerinduan ini. Dan itu yang sering kali ditawarkan dengan banyak seminar, ya nggak? Hei, kamu bisa. Gini loh caranya untuk sukses. Tapi tahukah saudara? Kita tahu. Saudara dan saya tahu hal yang baik, tinggal baca, semua jadi informasi. Tapi masalahnya bukan soal tahu, bagaimana nyambungkan itu ke dalam ini. Ke dalam hati kita, dalam pengertian, dalam kehidupan, ya enggak? Kita ngerti, seringkali, tahu, udah tahu. Tapi justru enggak terjadi itu dalam hidup kita. Justru saat manusia ingin mengambil kendali akan kehidupannya, di situ dia hancur akan dosanya. Saat Adam dan Hawa berpikir untuk bisa ngambil kendali, justru di situ mereka jatuh dalam dosa. Yuk baca sama-sama Yeremia 17 ayat 9. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ya ampun. Hatinya apa? Sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Bahkan untuk hati yang membatu nggak ada yang tahu. Seringkali bahkan kita sendiri nggak tahu. Kita susah mau belajar, ya nggak? Dan sampai di posisi ini nggak sehari dua hari, bertahap saudara. Saudara, baca ayat ini lagi. Esensi dosa, 1, 2, 3. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi apa? Sia-sia. Hati mereka jadi bodoh dan gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah jadi bodoh. 2, 3. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Ya, tapi di situ ada kardion. Kardion ini hati. Hati. Jadi kadang-kadang hati kita terpaut dengan hal-hal yang kita suka nih. Ya enggak? Hobi, pengejaran kita akan sukses, semuanya. Sehingga kita melupakan yang benarnya, mengejar hal yang fana. Saya terjemahkan langsung di situ kan. Apa yang dicintai hati? Apa yang dicintai hati? Keinginan akan langsung memilihnya. Dan pikiran membenarkannya. Kalau saudara di hatinya sudah suka, mau ada ayat pun dicari-cari saudara, ayat lain. Percayalah. Saudara tahu dong perceraian itu salah. Ya, perceraian dosa. Tapi kalau orang sudah mau cerai, dia datang ke saya. Dia ceritakan tentang keburukan pasangannya. Dengan berharap saya menemukan sebuah ayat supaya melegalkan dia bercerai. Ya enggak?
Apa yang hatinya sudah mau terjadi. Untuk teman-teman yang punya kecenderungan dosa LGBT, dia akan cari ayat apa saja untuk melihat, oh kayaknya Alkitab oke dengan LGBT. Saudara, LGBT dosa. Tapi memang manusia kecenderungannya dosa. Kita nggak ada yang suruh bohong, bikinnya bohong. Jadi memang kita punya kecenderungan dosa, tapi dengan dosa kan kita nggak gini, ayo berdosa, kan nggak gitu. Memang ada pertempuran di situ, ada keputusan kita untuk say no dengan dosa-dosa kita, dengan pilihan kita. Ya. Sehingga sebenarnya kita nggak mampu loh take back our lives dengan kekuatan kita sendiri gitu. Kita nggak bisa. Saya waktu kuliah ikut seminar yang bilang gini, engkau bisa saat engkau pikir engkau bisa. Wih, sedap. Jadi saat kita pikir bisa, kita bisa. Saya terpengaruh juga tuh. Ya, ikut seminar itu kan. Engkau bisa, 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 bisa. Makanya saya pikir gini, aku bisa. Nilai bagus walaupun nggak belajar, bisa. Bisa, bisa. Aku kan pintar, aku pintar, aku pintar. Bisa. Kalau nggak belajar, nggak bisa. Bukan karena soal berpikir saja, tapi apakah pikiran kita itu mengubahkan kita, atau cuma di sini saja, cuma informasi. Dari semua murid yang bisa pernah jalan di atas air itu Petrus, dan dia jalan waktu dia nggak berpikir. Justru karena dia nggak pikir, dia bisa. Waktu dia pikir dia bisa, dia tenggelam. Ya nggak? Disuruh Yesus, datanglah kemari. Dia datang. Lupa. Dari tadi sudah badai. Begitu dia lihat ikan lompat, ada angin. Begitu dia sadar dia mulai tenggelam. Baru dia, Tuhan. Begitu sadar dia di air, dia tenggelam. Waktu dia nggak mikir, dia jalan. Ajaib nih. Hati-hati nih saudara. Justru karena dosa seringkali membuat kita degradasi tuh. Saya mau mengajak kita bahwa Tuhan menciptakan kita, ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya kita berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27 bilang ini, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia nggak diciptakan untuk berkuasa atas dirinya. Manusia diciptakan untuk berkuasa untuk ciptaan yang lain. Kita bisa berkuasa karena ada otoritas dari Allah yang diberikan. Bukan karena kita, karena otoritas Allah. Tapi atas diri kita, yang berkuasa itu pencipta kita. Kenapa dia harus berkuasa? Karena dia menciptakan. Kita nggak bisa berkuasa, karena kita nih makhluk ciptaan. Kita yang harus bersandar kepada kuasa itu. Apalagi kita jatuh dalam dosa. Lihat itu, Kejadian 5 ayat 1 mencatat bahwa manusia diciptakan menurut rupa gambar Allah. Tapi ayat 3, lihat itu, baca sama-sama. Setelah Adam hidup berapa? 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambar Adam. Bukan gambar Allah lagi, tapi gambarnya kita. Dan ini degradasinya, turun saudara. Tadinya menurut gambar Allah, tapi kita diciptakan menurut gambar leluhur kita Adam, yang sudah jatuh dalam dosa. Wow. Jadi harapan Injilnya di mana? Ini dia. Keserupaan dengan Kristus bukan hanya soal karakter, tapi otoritas untuk memerintah. Kalau saudara bilang, saya punya dulu satu anak dan, Kak, aku tuh merasa
Aku, kan ada orang gitu, aku pengen besar, aku pengen wah gitu. Aku enggak. Buat aku, makan, hidup, di kosan, nikmati, beres. Aku nggak perlu rumah, mobil, enggak lah. Buat aku tuh hidup ya udah gitu aja. Kenapa sih aku harus punya mimpi besar katanya gitu ya? Saya, ada juga orang gini. Ada kan yang punya mimpi kebesaran. Ya, besar. Hidupnya dibebani, mimpinya yang terlalu besar. Ekspektasi gitu. Tapi ada orang yang enggak punya mimpi apa-apa, biasa aja. Aku gini, makan Indomie, I'm happy. Bisa ngekos, I'm happy. That's okay. That's okay. Tapi ada tantangannya ada lagi nih. Saudara dan saya diciptakan untuk memerintah. Kalau nggak punya, nggak apa-apa juga, itu pilihan. Tapi Tuhan sebenarnya sediakan tuh otoritas untuk memerintah. Keserupaan dengan Allah tadi, tujuannya untuk kita memerintah semuanya. Ya. Yang perlu kita ketahui, kita harus bidang kita yang Tuhan kasih apa gitu. Amin. Tapi saya lagi nggak mau masuk situ ya. Saya mau kita mengarahkan gini, proses sebenarnya take back your life tadi, mengambil kembali kendali, sebenarnya harusnya merupakan sebuah proses pertumbuhan kita makin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Pastikan pelayanan ini membawa saudara serupa, segambar dengan Kristus. Gak ada yang amin lagi. Puji Tuhan. Percuma udah pelayanan, gak pernah berubah hidupnya. Justru terlalu sibuk pelayanan, nggak sibuk berubah. Bahasa Riko minggu lalu bagus ya. Kita sering berhadapan sama kita mencari Tuhan untuk rebah, ya. Manifestasi, rebah di hadapan Tuhan. Tapi kita sering lupa berubah. Kita lupa tujuannya untuk berubah. Jadi proses mengambil kembali kehidupan kita sebenarnya adalah justru menyerahkan hidup ke dalam kehendak Tuhan. Bukan mengambil dalam kendali kita, tapi menyerahkan hidup kita di dalam kendalinya Tuhan. Justru karena kita percaya Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehendaknya. Katakan amin. Ya. Sama seperti keputusan banyak di antara kita yang mengambil sebuah keputusan untuk keluarga kita. Nggak mudah. Tapi pastikan itu adalah sebuah bentuk penyerahan hidup kita terhadap kendalinya Tuhan loh dalam hidup kita. Bukan hanya kita. Kalau hanya kita, bawaannya saudara, lebih. Dan lebihnya kita arahnya seringkali harus kita sesuaikan dengan apa maunya Tuhan. Yohanes 4:34. Mari kita belajar dari contoh yang Tuhan sudah jelaskan. Makanya Tuhan itu perlu hadir di muka bumi ini. Kenapa? Salah satunya menjadi teladan buat kita. Teladan yang kita bisa lihat tuh. Saya tahu roh Tuhan berkuasa, tapi manusia ini terbatas. Kita butuh contoh yang kelihatan, darah dan daging. Dia yang ngomong itu. Makananku ialah melakukan kehendak Dia, mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Bukan hanya ngomong, tapi dibuktikan ya enggak? Taman Getsemani, ya Bapakku, jikalau sekiranya Engkau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan yang Engkau kehendaki. Asik enggak? Tuhan sendiri loh mencontohkan itu. Bukan aku, tapi itu. Taruh ini di tengah rumah tangga kita. Suami istri. Kami berdua. Apa yang Tuhan mau? Wah, mahal. Ya. Saya tutup dengan ini. Tim Keller bilang ini, Injil adalah Kristus, Yesus Kristus datang ke dunia. Menghidupi hidup yang seharusnya saudara dan saya kita jalani dan mengalami kematian yang seharusnya kita alami. Karena kita nggak bisa kendalikan hidup, makanya Dia memberi contoh, menyerahkan hidupnya
ke dalam tangan Tuhan. Dan mati dalam keputusan dan kebenaran itu. Supaya dia juga bisa bangkit bersama saudara dan saya. Saat kita gagal hari ini untuk mengambil alih hidup kita. Karena memang kita bukan diciptakan untuk mengambil alih. Hari ini kalau saudara sedang keadaan terpuruk, beban, bingung, ngambil keputusan, serahkan kendalimu kepada tangan Tuhan yang besar itu. Dan bilang, Tuhan, aku gak bisa. Tuhan, aku mau lihat contohnya Tuhan aja. Aku tertolak Tuhan, aku tertolak. Buat saudara mungkin tertolak. Ya, saudara lihat di Alkitab bagaimana Yesus pun ditolak. Tapi dia datang sama Tuhan. Haleluya. Saudara dikecewakan hari ini. Yesus dikecewakan. Tapi kecewa gak membuat akar pahit dalam hidup dia. Dia datang sama Tuhan. Dan saya berdoa, kenapa kita harus menjadi serupa segambar sama Tuhan? Karena Tuhan sudah menyiapkan perkara-perkara yang besar. Bahkan lebih dari apa yang Tuhan pernah lakukan. Itu janji Tuhan untuk kita. Amin.